bekal akhirat nanti, pasti kita akan mati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Suatu hidup berdandan rapi, pergi ke pesta ke sana sini, naik sedan berganti taksi, sampai lupa kepada mati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Diingati dalam hati, pastilah takut kepada mati. Wajiblah pasti kita dapati, badan dibungkus dengan kain putih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan min indillah. Dalam salam banyak Allah berikan kepada kita, Bu. Allah turunkan para malaikatnya ke muka bumi melihat hamba-hambanya. Allah berkata, wahai malaikatku, bagi mereka yang mengucapkan salam, bagi mereka yang menjawab salam, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, limpahkan rezeki untuknya, jaga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salihah. Jauhkan mereka, wahai malaikatku, daripada bala, jauhkan mereka daripada bencana, jauhkan mereka daripada musibahku. Dan Allah berkata, berikanlah mereka keselamatan, berikanlah mereka kesuksesan, berikanlah mereka kebahagiaan dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua Yayasan Majelis Masjid Raya Sagara City, yaitu Bapak Denny Setiadi,
Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua Bidang Kewanitaan Umi Kulsum yang ada di samping kanan saya, yang mudah-mudahan selalu dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ketua DKM yaitu Bapak Agus Setiawan, yang juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Agus Setiawan selalu dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya banggakan Ketua Biro Majelis Taklim Dakwah dan Pak PHBI. Memang kalau kata pakai kacamata begini kurang nampak, kayaknya masih ini masih jadi kebayang. Udah gitu ini kecil banget ini. Misalnya Ibu Indah Septiolini yang tadi ini yang pakai baju merah hati, orangnya cantik. Mudah-mudahan Ibu beliau saudara penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang alhamdulillah namanya Majelis Taklim Muslimah Segara Siti. Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala niat dan hajat kita insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, tentunya pertama-tama mari kita bersama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu yang mana alhamdulillah izin dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah man yasha' wa yusbit, Allah yang menetapkan, Allah yang menghabiskan segala sesuatu. Hari ini kita semua dapat berkumpul Ibu, hari ini kita semua dapat bermuajaah, hari ini kita semua dapat menyambung tali silaturahim agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling utama nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu yang sakit, penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna. Kemudian nikmat iman wal Islam, mudah-mudahan semakin bertambah Bu keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terutama adalah nikmat panjang umur yang kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan panjang umurnya kita, panjang umur yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam tidak lupa marilah bersama-sama kita lipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Ibu, tak kenal maka tak sayang. Ya, 1, 2, 3 jepret. 1, 2, 3 jepret. Nanti ini motor di belakangnya. Bukan gurunya yang dipotong, ya dipotong. Gak apa-apa Bu dilanjutin. Ibu gini kalau Ustaz saya paling di atas ngomong. Ibu, alhamdulillah Bu, di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita berkumpul dengan guru-guru kita. Ibu nggak tahu di sini ada guru juga? Ada yang tahu di sini ada guru? Ada. Siapa? Ustazah Siti Nurjana. Tolong adik saya di sini, maju saya. Biar saya perkenalkan ya Bu ya. Suatu saat saya nggak bisa hadir di sini, beliau bisa menggantikan saya. Alhamdulillah. Beliau Bu adalah adik kandung saya yang bernama Ustazah Siti Nurjana. Punya TPA, Bu, suaminya Ibu urusan luar negeri. Saya pengen keluar negeri, nggak lulus waktu itu. Sekalinya lulus Bu, yang 2 kali gagal dari izinnya. Beruntung Bu, kita ada guru di tengah-tengah kita nih. Di sini rumahnya di situ ya. Di mana nih? Filia Regensi. Beliau juga alhamdulillah Bu, udah mulai ngajar-ngajar ya, jadi promosi, bukan promosi. Ya Bu ya. Man zara'ani man faka'anna man zara'ani wa man saqa'ani man faka'anna man sahabani wa man jalasa'ani man faka'anna man jalasani wa man jalasani fi dunya akallahu yawmal qiyamah bil jannah. Oh, namanya disebut Nurjana. Cahaya surga. Namanya bagus banget, cahaya surga. Apa Bu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita kangen kepada baginda Rasulullah, ketika kita ingin berjalan
kita pengen datang ke rumahnya Rasulullah, nggak usah jauh-jauh. Manzar aliman makanya manzar ghani. Badan siapa yang datang ke rumah orang yang berilmu, sama aja dia datang ke rumah aku. Wa manzar aliman makanya masalbani. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang yang berilmu, sama aja dia berjabat tangan dengan aku. Dan barang siapa yang duduk bersama dengan orang yang berilmu, sama saja dia duduk bersama dengan aku. Dan barang siapa yang duduk bersama dengan orang berilmu di dunia, maka dia akan dudukkan bersama aku di surganya Allah Subhanahu. Enak gak hari ini? Senang gak aku hari ini? Kata Rasulullah SAW, ketika kita duduk dua jam bersama guru kita, kemudian mendengar dua kalimat, kemudian makan dua suapan, kemudian jalan dua langkah, maka aku akan siapkan surga dengan dua surga yang luasnya 2 kali lipat dunia satu surganya. Alhamdulillah. Adab kita berilmu, kalau pengen dicintai sama ilmu, cintai dulu gurunya, betul. Ibu dan hadir ke majelis ilmu, pengen dapat redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo cintai dulu gurunya. Ketika ibu udah cinta sama saya, udah cinta sama ibunda Ustazah Hajiah Siti Nurjana, insya Allah keridhaan Allah, keberkahan daripada ilmu akan kita dapatkan. Ilmu kita nggak akan menjadi sia-sia. Itulah adab bagian daripada kita menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke tema tenang, waktu masih panjang ya. Jangan nanti ada yang main kebetulan. Bu, kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, betul. Hadir ke majelis ilmu, karena orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang yang diharamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita Allah jawab hari ini tanpa terhalang dengan hijab. Dosa-dosa kita itu semua Allah hapuskan. Kita itu keluar dari sini bagaikan orang yang baru dilahirkan. Buat siapa? Mereka yang menuntut ilmu, yang datang dari rumahnya, niat ketemu gurunya, bakti kepada gurunya, benar-benar ikhlas sama Allah untuk mengkaji ilmu agamanya Allah. Makanya saya bilang ya Allah Maria Syamsbin, Allah yang mengutakan, Allah yang menghapuskan segala sesuatu. Berarti hadirnya kita ke majelis ilmu ini, pembukaan taklim ini, kita bertuntut sama Allah dengan kasih sayang Allah, rahmatan lil alamin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di majelis ilmu. Bahagia ya Bu, harus bahagia, harus senang. Makanya kalau orang beradab itu dalam ilmunya, ketika dia mau datang ke majelis ilmu, dia adalah orang yang paling itu datang duduk di majelis ilmu. Ketika dia duduk di majelis ilmu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Khususan jasmani ya rohaninya, nama itu sebutin, binti itu sebutin, langsung Al-Fatihah. Terus di hati kita bilang, Bu, ya Allah, niat datang ke majelis ilmu hanya mengharapkan keridhaanmu dan keberkahan dari Ibu. Itu ya Bu, diikuti nih, biar langsung diamalin ini ilmu ya. Karena apa? Setelah itu Ibu ngadu dah, kita punya permasalahan hidup banyak, ujian gak akan pernah berhenti. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sampai kapan ujian akan terus bertambah, semakin besar, semakin banyak, sampai nanti ajal menjemput kita. Dan ujian itu akan terselesaikan ketika kita sudah dihadirkan oleh Allah, duduk di majelis ilmu agamanya Allah, disuruh kita banyak minta, disuruh kita banyak berdoa kepada Allah. Ketika kita curhat sama Allah, Bu, di majelis ilmu, insya Allah. Coba Ibu jalanin dari sekarang. Besok-besok kalau mau ngaji, jangan ntar MC ini belum datang. Ntar dulu orang-orang penuh baru ada 5 orang. Ntar dulu itu masih yasinan. Udah ntar jangan. Sekarang udah tahu ilmunya, peduli datang, duduk menghadap dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo nanti Ibu boleh telepon Ustazah Nurjana. Saya alhamdulillah ujian sedikit-sedikit orang mungkin seperti yang saya banyak minta di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kenapa kita ini orang-orang yang dirindukan surga?
Dalam orang yang ada di majelis ilmu itu ada 4 golongan. Yang pertama, la hayyin. Hayyin itu jiwa kita tenang, betul. Jiwa kita tentram. Alhamdulillah dengan duduk di majelis ilmu kita diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegalauan kita, kegundahan kita, kegedegan kita, kebencian kita, kemurkaan kita, kemarahan kita hilang ketika kita duduk di majelis ilmu, betul. Dari kedua anak-anak di rumah, mungkin anak suami, mungkin anak tetangga, nyampe sini nggak ada rasa kegedegan lagi. Ya Allah, iya tenang. Makanya kita diharapkan untuk masuk ke api nerakanya Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang aku ridhoi, masuklah ke golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa dia hari ini, hari kita, hari ini ya Ustazah, kita hari ini ketemu mampu girang gak? Jatuh ketemu mampu girang girang. Dia pengen bu rumahnya datangin mampunya, tapi emang mampunya sibuk ya. Dia juga sibuk. Kata saya, empok juga pengen datangin aku loh. Nah, yang Betawi bu, saya orang Betawi ya. Makanya kalau undang orang Betawi begini, yang salahin ngomongnya Betawi ini nggak bisa terima. Ya, dia juga saya bilang lah, lu ngarepin gua datang, gua aja nggak pernah datang ke rumah gua. Ternyata dia sibuk bu, ngurusin anak TPA-nya, ngurusin pengajiannya, undangan sama sini lah. Akhirnya dia rasain, dulu dia ngatain saya, empok nggak pernah mau satu kali ke rumahmu, sombong. Dia nggak tahu kerjaan pokoknya. Akhirnya Allah tetapkan pada Allah, beliau juga dijadikan seperti saya. Alhamdulillah. Akhirnya nggak bisa protes lagi. Ngomong apa? Giliran saya Nur, lu nggak pernah silaturahmi ke Nur lu. Nur, besok kata Nur ada jadwal. Belum lagi megang dia ketua Marawi segala macam ini apa aja pegang, alhamdulillah. Kalau saya mau nyampe dengan ini Marawi sama lagi, nanti saya nggak bisa. Kalau dia mau pinter tidak dulu apa aja, alhamdulillah. Ibu, yang kedua golongan orang yang apa? Lagi kita ini lembut hatinya, betul. Dari tadi saya lihat dari masuk ke majelis ilmu nggak ada orang yang cemberut nih, nggak ada orang yang pada berantem. Dari tadi pada senang, pada tawa, pada foto-foto, wajah-wajah marihun, betul. Maka kita akan dirindukan oleh surga bu, alhamdulillah. Kemudian apalagi bu Kori, dari tadi senyum aja saya cakep-cakep. Kalau senyum itu menandakan orang-orang yang insya Allah nanti surga dari kita. Api neraka takut bu. Kalau tabasam dia cuma dulu, api neraka itu senang. Mau dibentuk aja kita kalau ke dalam api neraka. Tapi kalau kita senyum, dia bukan waktu di dunia, biar kata dizolim orang, biar kata dimusuhin sama orang, dikatain orang, dipitnah, dia masih senyum aja, masukin ke surga. Berita tuh, masukin ke surga. Alhamdulillah. Kemudian apa Zahid? Orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, bersyukur, beruntung kalau kita bisa bantu orang lain. Jangan pernah berhitung. Nolong orang lain. Suatu ketika nanti kita punya permasalahan, Allah yang langsung nolong kita. Jangan pakai mikir ya, ini tinggal segini, ada yang minta tolong ini. Ini buat pegang ini, kalau nggak buat pegang repot ini. Entar ya nggak percaya sama Allah. Tauhidnya berarti keyakinan dalam dirinya kurang. Karena Allah itu kan bu, kita sebelum kalau kita pengen hati kita itu nyatu dengan Allah, ma'rifatullah harus ada. Ibu harus ngaji. Kalau ibu ngaji, kita punya keikhlasan dalam diri, itu tanda tauhid ada dalam diri kita. Kita udah ikhlas dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Alhamdulillah. Kita mau bagaimana bersyukur. Itu bagian daripada ketauhidan itu udah ada. Kita itu udah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini adalah apa? Hak dan kewajiban seorang istri. Hak dan kewajiban seorang istri. Dari semalam saya mau tahu aja nama adik saya. Betul nggak bu? Walaupun kita namanya seorang ustazah, benar bu? Ustazah juga manusia, nggak luput daripada salah, nggak luput daripada dosa. Kata saya dapat tema yang sebenarnya dari dulu saya nggak pernah mau membawakan ini. Tapi karena ini permulaan, saya bismillah bu, saya bawain dah. Padahal dari dulu saya nggak pernah mau bu. Karena ujian kita kan di suami ya. Betul bu? Banyak kan ujian kita perempuan di suami.
Menjadi seorang istri itu, yang pertama kita mendapatkan apa? Tentunya mendapatkan mahar dari suami kita. Betul? Ketika mahar kita dipinjam, jatuhnya jadi apa? Hutang. Wajib dibayar sama suami kita. Kalau nggak dibayar, berdosa. Ngomongin begini lagi, saya juga udah bayar mahar saya. Makanya saya nggak mau ngomongin orang lain ya. Ya, tapi kan kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu bukan perihal kita bahagia doang, betul? Kehidupan rumah tangga ini suatu kemelut yang sangat luar biasa, yang di dalamnya ternyata kebahagiaannya masih mencuil. Kebanyakannya ujian dari Allah, ya Bu ya. Ini mah kita lah ngomong apa adanya aja Bu. Tapi memang harus konteksnya ini kita harus tahu hak-hak apa yang harus kita terima dari suami kita. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah, nafkah batin, nafkah lahir. Memang kadang-kadang bapak-bapak untuk satu tuh, ada dua. Kalau ada bapak-bapak saya mau ngomelin aja. Tuh Bu, Bu, kita dapat hak untuk nafkah batin, tapi kadang-kadang batin kita ditandain. Bu, kita memang katanya kan suruh jadi pelacurnya suami, betul? Tapi kadang-kadang kita udah nawarin, nanti nggak mau. Nah, pengalaman pribadi nih, berjadi Bu. Saya ngomong apa adanya. Pasti ini juga pernah begitu. Kadang-kadang suami nggak peka, kurang peka, ya Bu ya. Kan kita kan pengen menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri yang baik, betul? Yang pengen masuk ke surga, katanya kalau nawarin duluan, insya Allah dijamin untuk masuk surga. Apa yang diminta anak kita itu dijawab sama Allah. Perempuan dinawarin dirinya sama suaminya, insya Allah bagaikan orang pergi haji, pergi umrah. Kan pengen kita pergi haji mahal, pergi umrah mahal. Nah kita nawarin diri Bu, tapi kadang-kadang giliran nawarin diri sakit hati. Lagi kita udah capek mah, lagi puyeng banyak pikiran mah. Ya halo Bu, lagi nafkah batin kita. Tapi karena kita insya Allah punya iman, istighfar Bu. Jangan kita menjadikan diri kita kemarahan yang hebat sehingga menimbulkan apa sesuatu yang jelek. Kan pengennya setan. Ya, aduh saya kesemutan. Tunggu. Emang saya juga bercanda Bu. Kita jangan terlalu serius jadinya, karena kita nggak dapat TV, tenang aja. Kalau dapat TV juga ini, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus ngomongnya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang diingin. Wah, saya kagak pengen masuk TV dah. Iya Bu, gak muat lagi kalau udah masuk TV. Bener. Ya Bu ya, kita nawarin, kita dapat nafkah batin, dapat lahir. Wajib kita dikasih pakaian, wajib kita dikasih makan dan minum, wajib kita dikasih apa Bu? Tempat tinggal. Itu semuanya kewajiban yang harus dipenuhi buat kita. Dari siapa? Dari suami kita. Tapi kadang-kadang Ustazah, bagaimana ini jangankan pakaian Ustazah, kadang makan aja kita nyari. Banyak tuh sekarang ibu-ibu yang menjadi wonder woman, betul? Luar biasa nyari duit karena suami kita kurang ngasihnya. Padahal kewajiban yang sangat besar, suami kita memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita ngambil dari segi keislamannya, kalau kita ngambil lagi, oh ini bagian daripada ujian dari kita bersabar, kita kuat jalani, karena jaminannya adalah surga, ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu, yang hak kita yang kita dapat dari suami, perlindungan, kasih sayang. Kadang-kadang mau jadi kelamaan, rada-rada kasih sayang kurang Bu. Pengen kayak orang-orang diperhatiin ya. Karena kita udah kayak gua masing-masing, betul Bu? Benar nggak? Karena begitu Bu, kalau kita udah umur 40 juga suami-suami kita. Tapi karena memang di dalamnya udah ada wadah kasih sayang, dilindungi sama Allah, jadi rasa cinta nggak ada, tinggal rasa kasih dan sayang. Kemudian apalagi hak kita? Mendapatkan perhatian untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang suami itu terus ngajarin kita untuk terus bisa taat bakti kepada Allah Subhanahu wa
semua ini sudah menjadi ketetapan Allah, kita banyak bersabar. Ketika kita bersabar, insya Allah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, di sini ada hak, kemudian ada kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang istri, hak nggak begitu dipenuhi sama laki, tapi kewajiban kita wajib kita melaksanakan ini untuk suami kita. Kenapa Neng? Cantik, minum muda, hijau-hijau itu Neng, kenapa ya? Bun, ayo fokus di kita lagi. Kewajiban kita sebagai seorang istri, tentunya kewajiban kita sebagai seorang istri adalah yang pertama, kita taat dan patuh kepada suami kita. Taat patuh kepada suami kita. Yang kedua, kita menjaga diri, menjaga keluarga anak-anak kita dan harta-harta suami kita. Yang ketiga, kita harus bisa memberikan perhatian buat ibu bocah. Mau apa sih itu Neng? Turutin nama. Apa itu tadi? Yang ketiga, memberikan perhatian kepada suami kita, memberikan perhatian kepada anak-anak kita, itu sudah menjadi tanggung jawab dan kita. Kemudian yang keempat, ibu melayani suami dengan sebaik-baiknya. Dari bangun tidur, buru-buru siap-siap, udah mau sholat, habis sholat buru-buru siap-siap, nyiapin makan sarapan buat anak-anak, buat suami kita. Udah kelar-kelar pagi, siang, sore, malam ya Bu ya. Tugas perempuan sampai mau tidur kita harus melayani suami kita. Kalau perlu jangan pakai suaminya minta, kita duluan disuruh minta. Bu, kalau kita duluan minta tadi dapat pahalanya apa? Kayak orang pergi haji, kayak orang pergi umroh. Ya Bu ya, nggak enak banget ya Bu ya. Emang begitu Bu. Ternyata perempuan masuk surga itu gampang banget. Bu, tadi dalam surat An-Nisa ayat 34 ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ibu, bahwasanya laki-laki itu harus bisa memberikan kasih sayangnya kepada seorang istri, dan istri harus bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya. Maka dengan sebaik-baiknya itu suami dan istri harus ada timbal balik. Suami dan istri harus ada timbal balik. Ketika suami dan istri ada rasa timbal balik, kasih dan sayang keduanya ketemu ibu, kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perempuan masuk surga itu paling gampang, tinggal pilih mau surga yang mana aja. Betul Bu? Innama anda idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha fatadkhul min ayyi abwabil jannah sya'an. Apabila seorang istri salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, maka kata Allah, masuklah dan pilihlah surga yang engkau kehendaki. Jadi kalau perempuan mah gampang banget, jaga sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bu, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama.
Faman aqamaha faqad aqamaddin. Apabila tiangnya itu tegak maka agamanya akan menjadi tegak. Kalau tiangnya roboh maka agamanya pun akan menjadi roboh. Jadi perempuan nomor satu, jangan pernah ninggalin sholat 5 waktu. Pagi, siang, sore, malam 5 waktu terjadi, jangan sampai ditinggalin. Karena nanti di yaumil akhir banyak orang yang masuk neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala itu paling banyak perempuan yang kepalanya itu ditimpukin sama batu, kemudian kepalanya berdarah-darah menjadi lautan darah, kemudian nyelam, nimbul lagi ditimpukin lagi nyelam, nimbul lagi ditimpukin nyelam, nimbul lagi ditimpukin terus beribu-ribu tahun adalah orang yang tinggalin sholat. Jaga sholatnya kalau pengen masuk surga, tinggal diri. Ya Bu ya, karena dengan sholat dan sabar Allah akan menolongi kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan pertolongan Allah dari mana? Sholat dan sabar. Banyak sabarnya rumah tangga, banyak sabarnya. Kemudian apa Bu? Puasa bulan suci Ramadan. Perempuan kalau udah puasa bulan suci Ramadan dikerjain, insya Allah milih mau surganya mana aja. Yang 4 ini ya. Kemudian apa? Jaga kemaluannya. Banyak sekarang, zaman sekarang ini, naudzubillah, summa naudzubillah, kurang-kurang kasih sayang dari suaminya, abang-abang suaminya susah, abang-abang suaminya kurang duit, abang-abang suaminya berangkat, akhirnya banyak yang berselingkuh di luar sono. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jaga wala taqrabuz zina. Jangan sampai kita mendekati zina, Bu. Sesusah-susahnya kita jangan sampai iman kita ini rusak, jangan sampai iman kita ini hilang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau orang sampai menyelingkuhi suaminya, siap-siap Ibu. Nih, otak kita ditarik, rambut kita digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut kita digantung, Bu. Habis kita dipecutin, barat kita dirojok-rojok sama besi panas. Mulut kita dirojok-rojok, sabar dia apa nih mulut kadang-kadang sama laki rojok disodok. Bu, ada yang mulut sama laki, mulut kita kadang-kadang galak banget, betul? Astagfirullah. Kadang-kadang saya suka begitu juga, kita sensitif Bu. Kadang-kadang laki muji kita juga, masya Allah. Kita udah pelan, kita udah baik, kadang-kadang kita udah sabar, muji banget, sampai akhirnya kita meledak juga. Ternyata dia macam dicolek Bu. Kita udah sabar, dikatain apa aja kita diam, gak dibagi duit gak apa-apa. Ya Bu ya, kita gak macam-macam di luaran, masih aja akhirnya meledak juga. Istighfar langsung. Saya ingat ya Allah, di neraka terlalu banyak perempuan yang tukang larang sama lakinya, yang ketiga suaminya itu bersuara dia lebih kencang dari suaminya. Habis kita digantung Bu, mata kita ditusukin, lidah kita digunting-gunting. Naudzubillah, summa naudzubillah. Siapa mereka perempuan yang suka melawan suaminya? Allah marah Bu. Suatu ketika Rasulullah SAW Bu bertemu dengan Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah bercerita, saya berdiri ya Bu ya, biar Ibu bisa melihat dan memandang saya. Ustaz Eva yang paling belum, yang paling gede, yang paling gendut. Ibu Siti Fatimah suatu ketika ketemu Rasulullah. Kemudian Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, adakah perempuan wanita nanti yang bisa masuk surga pertama selain daripada yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kan yang ditetapkan siapa Bu? 4 wanita, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah sama Aisyah. 4 orang itu. Kata Fatimah, adakah orang lain ya Rasulullah, seorang wanita? Kata Rasulullah, wahai Fatimah anakku, ada seorang wanita yang sangat saya kagumi, yang sangat saya sayangi. Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa. Engkau harus bertemu dengannya, karena nanti sebelum engkau, wahai anakku, dia dulu yang akan masuk surga. Fatimah bingung Bu, masa iya ada seorang wanita, apa amalan yang dikerjakan ya Rasulullah? Engkau boleh datang, engkau boleh mencari siapa dia. Siapa Rasulullah namanya? Namanya Muti'ah. Siapa Bu? Muti'ah.
Adanya di mana Rasulullah? Ada di pinggiran kota Madinah. Cari kan? Saking semangatnya Bu Siti Fatimah, dia tidak bisa tidur, pengen nunggu besok pagi. Dia berbayang-bayang siapakah wanita yang akan mengunjungi surga paling dulu. Dia kata Rasulullah, ini punya amalan apa? Akhirnya ibu ketika itu pagi-pagi buta-rataan sholat subuh, langsung dia nyari namanya Muti'ah. Dari ujung ke ujung dia cari, akhirnya bertemulah dengan rumahnya. Akhirnya dia bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum ketiga kali. Baru Muti'ah menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian kata Fatimah, wahai Muti'ah, ini saya Fatimah. Siapa engkau? Saya adalah putri Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada apakah engkau datang gerangan ke sini? Wahai Siti Fatimah, aku ingin mengunjungimu, aku ingin bertamu kepadamu. Akhirnya kata Muti'ah, engkau bersama dengan siapa? Wahai Fatimah, aku bersama anakku yang bernama Hasan. Wahai Fatimah, mohon maaf lahir batin, aku akan izin dengan suamiku dulu. Suamiku sekarang tidak ada di rumah. Boleh engkau besok datang lagi kembali ke sini? Fatimah nanya dong, Muti'ah, ini bocah kecil, ya besar kita aja Nur. Ini anak kecil, nggak haram, nggak apa-apa. Iya Fatimah, tapi saya belum izin dengan suami saya. Nggak kayak kita Bu. Kita kadang-kadang datang seminggu masuk aja, boleh masuk. Yang laki-laki yang bukan murid kita suruh masuk aja. Nah, manjur dikit. Semangat banget saya Bu. Saya semangat banget. Udah gitu Bu, apa yang terjadi? Dia pulang Bu, ya udah nggak dikasih. Ya namanya Fatimah juga manusia biasa. Ada dalam hati, ya Allah, saya ini putri Rasulullah. Saya bawa anak kecil Muti'ah, apa jadi begitu amat? Masih belum paham nih Fatimah. Besok datang lagi Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Muti'ah. Ya dengan siapa? Saya Fatimah yang kemarin. Oh iya, kau datang dengan Hasan? Tidak, saya bawa Husain. Hasan dan Husain saya bawa. Kata Muti'ah, ya Fatimah mohon maaf lahir batin, saya belum bisa mengizinkan kau masuk karena saya belum izin dengan. Lah kemarin kan udah saya bilang bawa Hasan. Gitu Bu. Dia bilang begini Bu, iya tapi kemarin baru Hasan, tidak membawa Husain. Ya Allah ya Rob. Dan terus, iya saya belum minta izin sama suami saya. Ntar kalau saya udah minta izin sama suami saya baru datang. Engkau boleh masuk Fatimah. Jadi engkau boleh pulang. Nyesek nggak? Anak Rasulullah diusir, nggak boleh masuk sebab dia bawa Hasan Bu Husain. Sepanjang jalan Siti Fatimah, makanya kalau nggak kemana-mana jadi mengikutin. Ini lagi mengikutin, udah marah Hasan ngintir ini lagi Husain. Kan jadinya kan, emak nggak boleh masuk lagi tuh. Akhirnya Bu yang berjumpa dah tuh ya Siti Fatimah ya, manusia biasa juga dia Bu. Datang lagi, dia datang tetap bawa Hasan Husain tapi udah bilang kan, pengen tahu masih gak diizinin juga mengadu Rasulullah. Diizinin silakan masuk. Ketika dia masuk, dia melihat Muti'ah, Masya Allah, Muti'ah cantik banget Bu. Ya saya jadi pakai bajunya bagus Bu. Kemudian wajahnya dandan sampai merona, cantik banget. Sedangkan Fatimah bajunya robek-robek, agak pernah dandan, betul Bu? Terus mukanya nggak kelihatan. Kalau Fatimah kan emang dia subhanallah ya, benar-benar nggak mau dilihat sama muka muhrimnya gitu. Tapi giliran masuk ke rumahnya Muti'ah dibuka Bu gitu. Kemudian dia melihat keanggunan dan kecantikan Muti'ah. Dia bertanya, silakan duduk wahai Fatimah, apakah gerangan yang kau inginkan dari saya gitu, suatu kebanggaan untuk saya kau datang ke rumah saya. Terus dia nanya, Muti'ah mau kemana? Mau kondangan? Kalau kata kita mau rapi itu kondangan ibu ya. Katanya, enggak wahai Fatimah lah, ini rapi amat begini, sampai empol banget, pakai bajunya cakep, muka dada sampai kayak begini, ya Bu ya. Terus kata Muti'ah, iya karena sebentar lagi suami saya akan datang. Wangi Bu, baru nyampe baru buka gitu aja, tiba-tiba bingung, wangi banget. Ya Allah cantik banget, wangi banget. Cuma apa Bu? Dia mengharap ada suaminya yang mau datang. Enggak lama, akhirnya suaminya datang. Fatimah duduk, ditutupkan mukanya gitu kan, suruh duduk. Oh iya, wahai Fatimah, izin saya Muti'ah untuk bisa melayani suami saya terlebih dahulu. Tahu nggak Bu apa yang dilakukan Muti'ah ketika suaminya datang? Tahu nggak? Datang suaminya langsung dicepol.
Fatimah bingung ya, suaminya langsung cium tangannya. Orang zaman itu cium tangannya berkali-kali. Emang kita kelihatan roman laki lecek, nggak bawa duit, salaman juga oke. Nggak kelihatan mukanya nggak enak gitu mas dulu. Salaman asal salaman doang ya bu ya. Mau tiang kagak bu, laki mau demeng mau duit nggak bawa duit, pokoknya salaman cium tangan sampai bolak-balik. Sampai Fatimah bingung itu berapa kali cium tangan sampai segitunya. Cium tangan ditaruh di mata, di sini, di mulut, sampai di mana di mana-mana gitu. Fatimah bingung, ini apa mau cium begini, gitu kan? Masih belum paham tuh. Kemudian bu, setelah itu Mutia langsung kan, kalau zaman dulu kan rumahnya begini aja ibu ya, kelihatan semua kan, tempat tidur, rumahnya bersih, nur, bersih rumahnya nggak kayak rumah kita bu. Baju di mana aja nyangsang, ya, sendal di mana aja lempar, betul, tas di mana aja nyangkut, betul, sampai topok di mana aja ada. Mutia rumahnya bersih, nggak ada yang namanya sampah berantakan, kuburan nggak ada. Dia datang, suaminya datang, tiba-tiba suaminya diaminin anduk bu, dia ke kamar mandi bareng sama suaminya. Emang kita begitu? Nah kayak kita mandi sendiri, ngambil anduk sendiri, nyari sendiri. Kadang-kadang kita anduk sama kita ngomel, ya ngapain tuh anduk di situ gak? Dia apa? Buta matanya pak. Itu tuh, itu anduk. Ya Allah, apa anduk doang lu? Nah kita mau begitu bu, enggak mau aman, diambilin. Kata Fatimah, kok begini untuk kamu mandi, masya Allah. Dilihatin dulu nih. Kemudian bu setelah mandi, bu kalau dari siapin pakaian, makanan udah tersedia. Masakannya harum, wangi masakannya bu. Kemudian dia melihat masakannya, wahai suamiku, engkau bisa makan masakan yang sudah aku masak. Kemudian ibu si Mutia menyiapkan apa bu? Cambuk. Dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jika makanan yang engkau makan tidak enak rasanya, engkau boleh memukul aku. Fatimah kemudian mengeluarkan air mata. Fatimah baru tahu, masya Allah, Allahu Akbar, saya tidak pernah melakukan ini kepada Ali bin Abi Thalib suami saya. Ya Allah, ternyata ini ya Allah yang menyebabkan Mutia masuk surga, menjadi orang pertama yang masuk surga. Ternyata dia sangat mencintai suaminya lebih dari apapun. Sampai masalah makanan, nggak kayak kita mah masak agak masak laki, kita omelin aja. Ya bu, benar nggak? Ya Allah, kalau Mutia enggak makanan nggak ada, dicicipin sama suaminya, masya Allah enak, alhamdulillah ya Allah, masya Allah enak. Kalau nggak enak, dia siap dipukul sama suaminya. Dari situ bu, Fatimah nangis sampai dia terisak-isak, merasa sakit hatinya. Allahu Akbar, ada wanita semulia ini di zaman ini ya Allah. Kemudian Fatimah berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi wanita yang solihah seperti Mutia. Kemudian memanjatkan doaku Siti Fatimah. Setelah itu Siti Fatimah langsung pamit. Setelah pamit dia pulang menangis. Kemudian dia cari Rasulullah. Dia peluk Rasulullah ibu. Dia nangis sejadi-jadinya. Wahai abang, masya Allah, saya sudah melihat benar yang kau katakan. Ini luar biasa, ilmu yang sangat besar. Ternyata ketika kita bakti kepada suami kita, ibu, kita cinta kepada suami kita melayani sepenuh hati, maka insya Allah jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Fatimah mencari Ali bin Abi Thalib, bu. Dicari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib dari jauh udah kelihatan. Fatimah nangis gerung-gerung, bu. Dia pengen langsung meluk Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib melihat, wahai Fatimah, kenapa engkau tuh? Ali bin Abi Thalib itu cinta banget, bu. Sama Fatimah itu cinta mati sampai luar biasa. Akhirnya dipeluklah Ali bin Abi Thalib, kaget, ada apa dengan istri saya? Dipelukin, tangannya diciumin. Fatimah belajar dari Mutia, seorang anak baginda Rasul, belajar dari seorang yang biasa, bukan dari kalangan siapa-siapa, tapi dia bakti sama suaminya, dia cinta sama suaminya, itu luar biasa. Sehingga akhirnya Fatimah mulai dari situ dia mencium tangan suaminya berkali-kali. Besok-besok kita punya pulangnya, kita pulangnya, praktekin yang dia benar. Saya yakin kalau dipraktekin yang pulang tapi cinta sama ibu. Ya Allah, ya Rob, ada apa ini? Nah, gue apa
Ya, nah ini kita menciptakan sono Bu, praktekin Bu, karena memang ini dilakukan oleh mu'minah, makanya ini menjadi orang pertama untuk masuk surganya Allah. Ya Bu ya. Oh, luar biasa. Terus ada seorang wanita pada saat itu di kalangan Rasulullah juga yang menyebabkan ibunya masuk surga. Pernah dengar ceritanya? Seorang istri yang sangat taat kepada suaminya, yang ketika itu suaminya pergi berjihad berjuang di jalan Allah, kemudian dia disuruh sama suaminya untuk diam di rumah, jangan kemana-mana sebelum saya balik, sebelum saya datang, wahai istriku. Akhirnya apa Bu? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ibunya sakit sampai ibunya meninggal dunia, berkali-kali dia didatengin, dia tetap tidak berangkat karena dia belum dapat izin dari suaminya belum datang pulang ke rumah. Dulu belum ada handphone, betul Bu? Belum ada WhatsApp zaman dulu, belum ada alat komunikasi. Orang beperang aja, nunggu sampai emaknya udah meninggal dunia. Rasulullah sampai bingung, ditanya sama Rasulullah, saya belum dapat izin dari suami saya, wahai Rasulullah. Dia nangis juga Bu. Pas suaminya pulang, suaminya redo dengan dia, menyebabkan aturan ibunya masuk neraka, suaminya masuk surga. Gara-gara sebab apa? Sebab seorang istri taat dan bakti kepada suaminya sampai ibunya meninggal dunia, ia nggak bisa datang takziah. Ini luar biasa Ibu ya. Ini pembelajaran buat kita semua. Jadi kalau perempuan itu cuman 4 yang dikerjakan, insya Allah mau milih surga yang mana Allah akan kasih. Apa? Innal mar'ata ida sholat khamsah. Yang pertama, seorang istri yang mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan pernah lepas dari sholat 5 waktu. Kehidupan ibu akan berubah, ujian-ujian ibu akan terselesaikan, semua hajat akan dijabah oleh Allah. Karena dalam sholat 5 waktu ini semua doa udah penuh. Doa yang sempurna ada di sholat 5 waktu. Interaksi kita terindah kepada Allah saat kita sholat, saat kita mendekat diri kepada Allah di majlis ini, interaksi kita. Allah lagi menuntun kita, Allah lagi berhadapan dengan kita. Apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa bulan suci Ramadan, jangan tinggal. Kemudian jaga kemaluan kita. Jangan sampai kita wala taqrabu zina ya. Jangan sampai di hati kita. Jangan sekarang orang banyak yang kenal reoni itu Bu. Reunian ketemu pengantar lama, berbunga-bunga lagi, betul. Ini menyebabkan menjerumuskan kita kafir-kafirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan Bu? Kemudian yang terakhir apa Bu? Taat dan bakti kepada suami kita. Biar bagaimanapun Bu, apa yang terjadi sama suami kita itu bagian daripada ujian buat kita seorang istri. Sampai di mana titik letak keikhlasan kita, sampai di mana titik letak kesabaran kita untuk menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan. Ketika dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa bashshiris sabirina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'ala siratin min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ibu kita ini akan terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian kematian, ujian kekeringan, buah-buahan, kekurangan harta, pokoknya segala macam ujian untuk ujian. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita disuruh berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang ketika mendapatkan ujian, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibu, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita ikhlas, kemudian kita bersabar, maka kata Allah, berikanlah 3 hadiah kepada hambaku. Apa yang pertama? Ampunkan segala dosa-dosanya. Yang kedua, berikanlah rahmat kasih sayangku, sisakan untuk masuk surgaku. Yang ketiga adalah petunjuk hidayah. Orang yang diberikan ujian oleh Allah akan semakin diberikan kekuatan, kemantapan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita semua dapat berkumpul, hari ini kita semua dapat bermuajah. Keinginan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menata hati, karena yang menyebabkan hati kita mati tidak lain tidak bukan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita menuntut ilmu Ibu, semua amalan kita akan menjadi indah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu segala amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ibu yang saat ini dalam rumah tangga ada sedikit kekecewaan, dalam rumah tangga ada sedikit
kurang enak ya Bu ya, namanya kehidupan rumah tangga, enggak dari suami kadang anak, enggak dari anak kadang mertua, enggak dari mertua kadang ipar. Ini kehidupan yang memang tidak bisa kita pungkiri, ini kehidupan ini. Kita harus bersabar dan lebih banyak sabarnya, karena dengan kesabaran inilah insya Allah Ibu kita akan dituntun oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatin aja Bu, hati kita kalau pengen hidup, tinggalkan kezaliman. Mulut kita jangan pernah nyakitin hati orang lain, jangan pernah berucap kasar kepada siapapun. Perbuatan kita jangan sampai menzolimi orang lain, karena 3 ahli surga terdapat kepada 3 orang yang dimuliakan Allah. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua, memaafkan kepada orang yang zalim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya Bu ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, karena orang yang memaafkan orang lain itu akan diberikan keberuntungan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberi kepada orang yang kikir, ini ahli surga. 3 Ibu pegang, insya Allah kita akan selamat. Dan yang paling utama, nomor 1 sekarang nih, hati kita bersihkan, tinggalkan kegalauan, tinggalkan kebencian, nyahkan pergi menjauh dalam kehidupan kita. Karena dengan kita jauh dari kebencian, iri, dengki, hasad, insya Allah itu rezeki masuk semua ke dalam diri kita. Rumah tangga kita aman, nyaman, tentram. Laki mau ngomel, laki mau lagu apa, kalau kita jiwanya udah tenang, udah damai hati, udah gak ada kekesalan, kebencian, insya Allah semuanya Bu gak akan ada rasanya. Jadi kalau laki kita begini begitu, kita tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan selalu dalam penjagaan, perlindungan-Mu. Kalaupun ada terjadi sesuatu menjadi suatu ketetapan, itu sudah menjadi ketetapan Allah yang kita nggak tahu 50.000 tahun yang silam sebelum kita diciptakan masuk ke alam rahim, ditiupkan Bu, itu udah ada kan kontrak kita sama Allah Bu. Nanti kamu usia sekian begini, dapatkan ujian begini, nanti berumah tangga begini, nanti ini udah ada semuanya. Jadi kita nggak bisa mengelak, tapi la yarudul qadar dan doa, nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah kita berdoa dengan setiap agamanya Allah. Baik Ibu sekalian, mudah-mudahan ilmu sedikit bisa manfaat, kita semua bisa mengambil hikmah. Adab udah banyak, tadi saya kasih ilmu dari pertama ya, sebelum kita hak dan kewajiban seorang istri, jalanin aja kita sebagai seorang istri apa yang sudah jadi ketentuan Allah, kita perbaiki diri kita. Jangan dulu kita mengejar suami kita atau suami kita lain tidak baik. Angka 1 ada di diri kita. Beranggaplah diri kita yang kurang baik. Kalau terjadi sesuatu sama suami kita, barangkali suami kita kurang perhatian sama kita, apa yang kurang dari kita? Perbaiki terus sampai suami kita tidak melihat lagi kekurangan dalam diri kita. Sekalipun terus akan dilihat, tapi di hadapan Allah kita akan menjadi kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ibu sekalian, ada tanya jawab, saya kasih 1 pertanyaan dan saya akan menjawab 1 pertanyaan. Bagi Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya, ada hadiah dari saya, ada beli dari saya, alhamdulillah. Tolong disiapkan apa yang saya tanyakan ntar, tolong dijawab. Dan Ibu yang bertanya silakan 1 orang, karena saya biar sebentar lagi jam 11 ya. Ibu yang ingin bertanya pada Ustazah, Masya Allah ya, Ustazah sangat menyentuh hati sekali materi pada pagi hari ini. Saya tidak bisa ada yang bertanya apa aja? Dengan Bunda siapa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dari Master Kristen Baik. Salam kenal Bunda. Sebenarnya maaf, ini saya ada pertanyaan dari materi yang dibawakan tadi. Di antara hak dan kewajiban, mana yang harus didahulukan? Antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban, mana yang harus didahulukan? Ibu, ini pertanyaannya cepat banget ya. Antara hak dan kewajiban, mana ini yang harus didahulukan Ibu? Yang tentunya antara hak dan kewajiban itu berkesinambungan, menjadi satu ya Bu ya. Kalau hak kita akan diberikan, bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita, betul. Tapi di sini konteksnya bahwasanya kita ini belajar untuk menjadi orang yang sabar.
Ketika hak kita tidak diberikan oleh suami kita, ketika kita masih sabar untuk menjalaninya, tidak menjadi kezaliman dalam diri kita, masih kuat gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak kuat dikuat-kuatin. Biasanya kalau udah gak kuat, ya udah angkat tangan. Daripada kita rumah tangga terus merawat tidak benar, berantakan luar biasa, akhirnya bukan mendatangkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tapi kemudharatan. Jadi Allah di sini tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya, nggak akan bu. Jadi kalau kita nggak mampu, kelihatannya suami kita nggak mengarahkan kita kepada agamanya Allah, dan kita pun kurang untuk dalam agama kita kurang. Kecuali kalau misalnya dari pihak kita perempuan agama udah kuat, berarti tinggal kuatin fondasi doang, memberikan rasa sabar yang besar, gitu ya bu ya. Jadi di sini harus antara hak dan kewajiban itu harus berkesinambungan saya, gitu. Tapi kalau kita udah dasar agama kita udah bagus, nggak jadi masalah. Masalah hak kita masih belum dipenuhi oleh suami kita. Kewajiban nomor satu untuk mencapai kesyukuran Allah harus kita kerjakan, gitu. Jadi jangan menjadikan patokan, gitu. Jadi patokan dalam artian dia nggak memberikan hak. Berarti apa yang harus saya jalankan? Dia nggak memberikan nafkah, dia nggak memberikan nafkah batin, dia nggak memberikan rumah tempat tinggal kayak orang-orang, dia tidak memberikan makan aja kita kurang. Harus saya bagaimana menjalankan kewajiban saya, ya bu ya. Kalau kan di sini bilang Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Kalau kita sanggup kita jalanin, ketika itu pada saat itu kita punya rezeki yang lebih dari suami kita, ini bagian daripada kita sedekah. Kita jalanin bismillahirrahmanirrahim. Mungkin suami saat yang belum Allah akan derajatnya. Mungkin nanti saya masih sanggup ya Allah. Ketika suami kita tidak menzolimi secara batin, kita digangguin, misalnya kita dipukul atau ditampar atau ditempeleng dengan kasarnya, dia masih bisa kita ampunkan. Maksudnya masih kita maafkan. Tapi kalau udah berlebihan bu, menzolimi secara nyata, kita boleh meninggalkan. Karena Islam itu indah. Kita tidak dipaksakan mencari surga masih banyak jalannya, tapi yang terdahsyat adalah ketika kita bakti dan taat kepada suami kita. Selama masih kita perbaiki, selama masih bisa kita jalani, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semua aku serahkan kepadamu. Makanya kita kali ini menata hati, biar hati kita jauh lebih tenang, biar hati kita jauh lebih tentram, ya bu ya. Kalau hati kita udah tenang, kita udah tentram, insya Allah dengan ilmu ini kita bisa bawa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami kita yang mungkin kurang, nggak mau sholat, ustazah gimana suami nggak mau sholat itu? Kita nggak diajarin sholat gimana? Kita sholat, nggak usah ngurusin suami kita. Sholat masing-masing kok. Sholat nggak ini. Suami urusan suami kita. Kalau dia tidak menjalankan sholat, kita hanya sekedar bukan kita mengejas ya, kita hanya sekedar ngasih tahu aja Pak sholat gitu. Itu masing-masing, nanti bisa masing-masing gitu. Karena jadi hak dan kewajiban itu berkesinambungan, tapi lebih terutama kalau kita hak bisa kita kerjakan, kita punya kita lebih kewajiban nomor satu. Gitu saya. Terima kasih. Dengan punya siapa? Siapa? Hanifah. Bukan Hanifah ya? Iya. Ustazah mohon maaf kalau bisa. Oh iya. Jangan bisikan kepada saya. Ustazah mohon izin. Iya. Bertanya-tanya para jemaah. Oh sudah boleh. Iya boleh. Apalagi Ustazah yang boleh? Boleh. Dua. Ya boleh lah 2 nggak apa-apa. Ibu para jemaah. Jangan lupa bu ini. Sampai jam ini. Saya Ibu Bu Hayati sama Oh iya bunda. Bu Kuniati Rosadi ya. Ayo boleh buat nanya gitu. Nanti Ustazah ada pertanyaan buat jemaah ya? Iya. Ustazah ada saya kira ya. Oh iya sudah banyak salahnya dulunya. Ya Allah. Ya. Dan itu siapa? Ada lagi yang bertanya? Lagi sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Begini Ustazah, saya masih ada teman. Kebetulan saya kan ibu rumah tangga. Oh iya pasti. Dan Wanita karir kayaknya. saya ini
Pasti dong. Bagian dari kewajiban juga itu. Iya benar. Nah kebetulan tiba-tibanya suami ini lagi tidak ada uang. Uang simpanan kita ini dipinjam sama suami. Iya, utang ini ya. Mak, pinjam dulu, bahasanya seperti itu. Iya. Pinjam dulu uangnya. Nah, cuma kadang-kadang kadang-kadang suami ini suka lupa gitu. Jangan lupa Ya. Kadang-kadang suami ini suka lupa. Bukan lupa tapi nyepelein. Itu dia. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Nah, suami ini kan dengan kata-kata pinjam ini kan berarti hutang sama kita. Karena memang itu juga sudah menjadi hak kita ya. Iya, betul. Nah, makanya gini, saya tidak ingin suami saya ini yang yang maksudnya dengan kata-kata pinjam terus gitu, semakin banyak hutangnya dia sama saya gitu. Maksudnya bagaimana caranya Ustazah? Apakah dia benar-benar berhutang sama saya yang harus dibayar? Atau kadang-kadang kalau saya tagih gini, ayah kemarin sudah pinjam kayaknya ya gitu. Ya kan uang bulanannya juga tiap bulan udah diambil sama bunda. Nah, seperti itu jawabannya suami kadang-kadang. Jadi saya tidak mau suami saya ini mendapatkan dosa ya Bu Ustazah karena tidak membayar hutang, ataupun saya juga bagaimana caranya mengingatkan suami ini bagaimana gitu Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Ibu siapa tadi? Ibu Kurniati. Saya berdiri lagi nih Bu, karena ini pertanyaannya juga bagus ya Bu ya. Ibu Kurniati bilang gini Bu, Ustazah Eva ini bagaimana suami kita udah meninggal dunia, tapi kita ingat namanya zaman dulu kita kan ilmu masih awal. Kadang-kadang Bu kalau kita masih muda jarang pengen ketaklim ya. Kalau masih muda pengennya jalan, pengennya hedon, pengennya tidak bahasa saja hedon, pengennya selfie di rumah makan A, B, C, D, E, sampai dia nggak mau ngaji gitu. Pada akhirnya Allah dimatikanlah suaminya. Ternyata pada saat dia berumah tangga banyak kezaliman yang dilakukan terhadap suaminya. Nah, bagaimana? Sebenarnya nggak ada niat untuk menzalimi suami ya mungkin. Cuma tadi mungkin karena udah ada sedikit ilmu yang beliau udah tangkap gitu. Ternyata kalau kita berbuat zalim kepada suami, balasannya sudah semana-mana ya Bu ya. Luar biasa, itu terangkat di mana pasti tempatnya. Nah, dia bilang ini amalan apa yang sekiranya bisa membuat ini nanti doa dalam artian Allah memaafkan kesalahan kita, ya Bu ya. Ibu, selama kita masih hidup pada Allah, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Ibu punya kesalahan dan ini luar biasa karena dia ngerasa ya Allah ya Rob, saya dulu ini suami udah nggak ada, dulu banyak kesalahan sama suami. Apa yang harus saya lakukan ya Allah supaya dosa-dosa saya ini suami saya memaafkan dan Allah juga ngampunin saya. Ya Bu ya, taubatan nasuha. Ibu bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kemudian ibu banyakin amal sedekah yang dikhususkan untuk suami kita. Banyakin kita berziarah ke makam suami kita mantan ya. Sekarang ibu masih udah rumah tangga lagi atau Suami sih belum meninggal. Oh, Oh iya. Jadi nanti mungkin bisa mengulangi. Jadi gitu Bu. Jadi taubat nasuha, kemudian banyak sedekah yang diatasnamakan almarhum. Ya Bu, suami kita. Misalnya kita mau sedekah Jumat, ya Allah, sedekah ini saya khususkan almarhum bulan demi bulan. Mudah-mudahan ya Allah, dulu banyak kesalahan yang saya berikan. Ini menjadi pengobat, ini menjadi ganti untuk beliau di sana. Nanti kan bulan demi bulan Bu dia dikasih hadiah dari kita. Dia bertanya, ya Allah, dia mau misalnya ketika kita memberikan hadiah Fatihah atau sedekah itu kan hidup Bu. Fatihah itu kan juga hidup kan. Nanti orang yang disiksa aja sambil dia dibaca Fatihah itu di alam barzah diberhentikan oleh malaikat sampai orangnya bertanya nih yang disiksa di kubur, ya wahai malaikatku, ada apakah mau memberikan siksaan ini? Ternyata ada yang ngirimin hadiah Fatihah atau sodako gitu. Jadi sodako sama Fatihah ini bergandengan gitu ya. Jadi aku ngadain berbulan, niatkan buat bulan demi bulan. Mudah-mudahan sebab itu, ya Allah, dulu waktu hidup bini saya galak sama saya, tapi setelah saya meninggal dunia, beliau selalu menghadiahkan saya, memberikan sodako kepada saya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah keridhaan untuknya ya Allah. Suami bisa memberikan ridho buat kita dalam alam barzahnya Bu. Sebab dia hari-hari kita terus memberikan sedekahnya. Makanya kan orang kalau meninggal dunia ada haul ya.
haul 1 tahun, haul 2 tahun, itu apa Bu? Untuk orang yang sudah meninggal dunia, mungkin kenangan-kenangan dia dulu, kebaikan-kebaikannya. Jadi kita terus bacain doa, terus kita sampaikan semua sedekah-sedekahnya untuk orang yang meninggal dunia, dan imbasnya kembali kepada anak cucunya, diberikan keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih bisa ya Bu, masih bisa kita berbuat bakti suami dengan cara kita sedekah dan memberikan doa dalam suatu perkumpulan. Kemudian Ibu, jawaban yang kedua dari Ibu siapa? Ibu Hayati misalnya. Ibu Hayati ini luar biasa Bu, lakinya utangnya banyak dia. Tiap hari utang, hari belum bayar, utang lagi. Alasan lagi, besok utang lagi. Alasannya kan itu mama tiap bulan juga duit buat siapa sih? Pengalaman saya pun begitu. Benar. Kan kalau suami kan begitu ya. Tapi Bu, jangan jadikan begini. Kalau kita udah tahu ilmu, kadang-kadang ilmu itu yang menerangi cahaya dalam hidup kita dan diri kita ya. Apa sih ini dunianya? Tentang hidup sini berkantor. Ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita sama suami begitu Bu. Kita menghitung-hitung sama suami nggak ada berhitungnya sama kita. Karena sudah suatu kewajiban, ya kan? Sedangkan kita ini kan rezeki ini mungkin kita boleh nyari sendiri ya Bu ya. Berarti kan nggak ada hak untuk suami ngambil uang kita. Kalau dia ada bahasa minjem itu jatuhnya utang dan wajib dibayar. Ustazah dia nggak bayar gimana? Nanti kan kezaliman datang kepada diri dia. Kembali lagi karena kita punya hati dan kita udah punya ilmu. Ketika kita ikhlaskan hutang itu, insya Allah Bu, mulut kita ngomong, Pak saya udah ikhlas dari itu, Papa nggak punya hutang sama saya. Bu, gara-gara utang rezeki kita jadi seret. Kan kesian kalau suaminya terjatuhnya ngutang dulu sama kita, rezekinya bukan banyak, bikin ngutang lagi, orang kita bilangnya ngutang. Coba kalau kita ikhlasin, ya, jadi dia ngutang sama kita, bisa bayar apa? Atau nggak bayar, udah, berapa, mama udah ikhlas dari itu, mudah-mudahan kapan rezekinya lancar. Bu, kalau laki kita minta banyak buat siapa sih? Pasti buat kita kan? Iya, bisa aja kalau ngasih benar. Kalau ngasihnya benar ya. Apalagi punya bini lagi mana-mana ya. Wah, ya kalau kita terlalu ya. Jadi gitu Bu. Jadi ikhlaskan. Apalagi itu suami kita. Gak apa-apa nih. Kalau suami kita gak macam-macam, selama dia gak macam-macam, selama dia masih di jalan Allah, dia minjem buat kepentingan memang usahanya dia, biarin, gak apa-apa. Doain, insya Allah duit yang diberikan kepada suami kita menjadi sedekah yang akan hidup terus sampai kita nanti meninggal dunia, masuk alam barzakh, itu gak akan putus-putus amalan jariah kita. Karena kita udah pernah bantu suami kita tanpa kita hitung utang. Kasihan kalau utang itu wajib dibayar. Ngomong masalah utang Ibu. Kadang-kadang kalau kita punya utang, kadang-kadang kita terhina betul. Terhina banget. Namanya juga kita ngapain ya Bu kalau nggak punya duit? Kalau punya duit ngapain kita hutang, betul nggak? Kalau punya duit mah nggak usah pakai kita hutang. Tapi orang kita nggak punya duit, daripada kita nipu orang, betul Bu? Lah kan emang Allah ciptain orang kaya, dia bisa bantu orang yang pada kurang duitnya, betul. Tapi kadang-kadang Bu, orang kaya yang lewatan, mentang-mentang kita dikasih hutang sama dia, kita jadi babunya. Kadang-kadang suka gitu. Jadi bukan ikhlas karena Allah, benar. Kadang-kadang apa dibikin status apa segala macam utang itu, orang yang berutang nggak bakalan masuk surga. 1 dinar aja bakal masuk neraka, haram jasadnya. Jangan amat, jangan begitu nih kita. Ada orang utang sama kita, serahkan kepada Allah. Kalau bisa, emang kalau kita harta kita banyak, jangan pakai nanti utang. Ikhlasin aja, ada surga sendiri buat orang yang utang orang lain Bu. Tenang aja. Apa yang kita keluarin Allah ganti semuanya. Biar orang utang sama kita biarin, nggak usah. Kalau dia niat mau ganti pasti ganti Bu. Emang dasar dia nggak niat ganti, ya udah kita ikhlasin karena kasihan. Kalau kita nggak ikhlasin, itu orang kasihan benar akan masuk neraka. Hamba kita jadi hambanya Allah. Allah aja maha pemaaf Bu. Kita bisa dagok-dagoknya, kita jadi hambanya. Allah masih maafin ya. Dagok apa nih? Maksudnya apa Bu? Sejelek-jeleknya kita nih, wah banyak kesalahan yang luar biasa, banyak yang sering ninggalin Allah, tapi Allah gak pernah ninggalin kita, betul. Allah yang paling setia. Nah kita belajar dari sini. Kalau kita udah punya ilmu, hati
kita udah terang, udah bercahaya, insya Allah Bu, orang yang punya utang sama kita tegur nggak apa-apa tegur. Tapi kalau dia bilang ya ini dengan uang gini, lu nggak ada duit tapi jalan-jalan mulu, gue liatin. Nggak ada duit tapi lu selfie di mana-mana. Bayar utang, gitu Bu ya. Bu, kadang-kadang kita manusia cuma mengira juga. Soalnya dia punya jalan-jalan beli aja sama orang. Ya Bu ya, bukan sahabat dia punya duit, bukan. Kadang-kadang kesian Bu orang punya utang. Gara-gara punya utang, nggak bisa kayak orang foto di mana aja bebas, jalan-jalan ke Gmail, ke bikin status. Gara-gara orang punya utang, kesian. Makanya kalau kita ada ketahui dan dalam diri kita ada rasa, jadi oh iya, seandainya saya seperti dia, apa yang saya lakukan ya Allah. Jadi kalau kita udah ada rasa, berarti tanda ketahui dan dalam diri kita itu udah ada. Ya biar makanya kalau orang ngaji gini nih, pada punya ada rasa nih, insya Allah nih. Benar dikirim sama Allah. Ya biar paham saya, ya biar tergantung kita ngajinya. Tapi kan duitnya dari suami juga Bu. Lagi ya ini ya makanya. Udah nih, duit dari suami, kami utang juga. Besok-besok jangan tiba dapat dan utang-utang takutnya dapat ntar. Kita umur nggak ada yang tahu ya Bu ya. Kalau nafsu saya ketemu mau, setiap yang berjuang pasti akan merasakan mati. Makanya kita harus hati-hati dengan ucapan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan yang sering utangin lakinya berkah hidupnya dunia akhirat. Jalan ada banget ya Bu. Ustazah, waktunya nggak terasa. Nggak terasa. Ustazah ada pertanyaan. Ibu-ibu siap ya? Ini jawabnya adalah yang pertama kali tunjuk. Ya pokoknya yang bisa jawab jawabannya yang benar itu yang bakalan yang dapat hadiah cinta dari saya. Ibu bisa ya? Ibu siap tangannya ya? Ustazah silakan pertanyaannya. Ibu, saya mau tanya. Ya pertanyaannya segampang dari saya Bu. Gampang. Ya pokoknya jawabannya benar, jawabannya bagus, insya Allah. Bu ya. Ibu, tadi saya bilang ada 3 amal dari surga terdapat kepada 3 orang yang dimuliakan Allah. Apa aja? Ayo sebelum tante tunjuk. Ayo, apa? Ayo. Yang pertama, langsung dijawab ya. Jawab. Oh iya, yang pertama pintu wanita akan masuk pintu dari manapun saja. Yang pertama adalah menjaga sholatnya. Terus Dengan menjaga sholat 5 waktunya, Ya. insya Allah akan membukakan pintu surga dari mana saja. Yang kedua adalah menjalankan puasa Ramadan. ya. Yang ketiga adalah menjaga kemaluannya. Ya, Karena terus? tersebut insya Allah akan membukakan pintu surga bagi wanita dari manapun yang diinginkan. Amin. Ini ilmu saya udah keserap ya, tapi jawabannya belum tepat. Oh iya. Ilmu saya keserap tapi jawabannya belum tepat. Subhanallah, buat ibu siapa nih? Bu Hayati Ustazah. Saya nanti ngaji lagi ya sayangnya. Ada lagi yang bisa jawab tepat jawabannya? Ayah saya, ini teman saya Bu. Zamannya kita masih TK ya, berapa puluh tahun yang lalu. Subhanallah, dia mengejar lari. Nih luar biasa orang sini juga ya, sama Bu Oi juga ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ada ya apa saya? Pembang ini kan Bu. Ini ya? Enggak salah Ya ya. Allah, ini dokter Bu, dia Bu dokter Bu. Dokter luar biasa nih, insya Allah. Awal Bu. Ada satu tambahannya tadi Pak tadi yang taat sama suami. Kan ada 4 tadi yang suami, tapi satu lagi tambahnya taat sama suami. Apa tuh? Tidak melawan dengan suami, taat patuh sama suami. Ini apa? Oh yang tadi jawaban dari dia. Iya, kurang tepat. Yang pertanyaannya Pertanyaannya ulang. Yang mendekat pertanyaannya 3 akhlak ahli surga terdapat kepada 3 orang dimuliakan Allah. Tadi saya sebutin. Dengan siapa? sebenarnya aku mau jawab misalnya. Kalau nggak ada yang tepat baru ada yang jawab. Saya coba jawab ya Bu. Ya. Untuk angkat yang tadi 3 poin ini. Hmm. Yang pertama memberi maaf untuk orang yang menzalimi. Yang kedua itu memberi kepada orang yang kikir dan bersilaturahmi kepada orang yang bersilaturahmi. Kalau nggak salah. Masih kurang tepat. Dua benar Bu. Tapi satu Lagi lagi. Bu, ini nggak usah jawab kalau Ustazah. Ada lagi Bu. Ayo Bu. Tapi nggak lupa nyatet ya. Ada itu udah benar tuh. Tinggal 1 doang yang kurang. Ada yang mau berani? Ini yang kurang tepat tadi. Ayo kemana Kak? Hadiahnya Kak? Ayo boleh Bu. Boleh dijawabkan secara lengkap ya.
insya Allah dapat rezeki dunia akhirat. Ayo siapa yang berani jawab? Meminta duit.